Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan CGP dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Anumila selaku rekan sejawat dan Ibu pengajar praktik Ibu Ernawati. Ya, langsung saja kita lakukan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Anum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iswanto. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik dari saya Pak. Bagaimana kabar dari Pak Iswanto sendiri? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Oh ya, ini pada kesempatan kali ini akan saya meminta waktu untuk melakukan obrolan-obrolan terkait tentang kemarin observasi pada saat praktek macar ya Bu. Nggih. Ada waktu nggih? Nggih. Oh, iya. Nah, setelah melakukan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Nggih, alhamdulillah Pak Iswanto, saya merasa lega karena apa yang harus saya sampaikan kepada anak, apa yang harus anak dapatkan sesuai dengan capaian pembelajaran, dengan tujuan pembelajaran telah disampaikan ke anak. Jadi merasanya ya lega Pak. Oh iya. Okay. Sudah lega ya. Okay. Nah, untuk kegiatan kali ini pasca observasi ini tujuannya untuk merefleksikan apa yang kemarin sudah panjenengan praktekkan untuk mengajar ya. Coba bisa diceritakan sedikit tentang kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Nggih, bisa Pak Iswanto. Kemarin mengenai rantai makanan nggih. Jadi pertama ya seperti biasa melakukan apersepsi. Setelah itu saya mengajak sebentar anak untuk bermain. Nanti akan dikaitkan dengan pertanyaan pemantik dan juga materi dari rantai makanan tersebut. Setelah itu anak saya tampilkan video, anak-anak menonton. Lalu setelah itu secara berkelompok nanti mereka berdiskusi. Setelah diskusi nanti anak-anak melakukan presentasi. Setelah presentasi kemudian saya ajak anak ice breaking dulu biar tidak bosan. Setelah itu anak mengerjakan evaluasi. Nah, setelah mengerjakan evaluasi, anak-anak bersama saya melakukan refleksi, kemudian penutup. Iya, jadi begitu. Banyak sekali kegiatannya ya. Dalam satu waktu ini sudah berjalan semua, dari tadi seperti persepsi dan juga ada juga kegiatan permainan ya. Untuk menghibur anak biar lebih siap untuk ikut belajar tentang rantai makanan, dan juga diskusi kelompok juga ya Bu. Dan juga ada refleksi juga. Nah, coba Bu ceritakan sedikit ataupun banyak boleh ya terkait hal-hal yang menurut panjenengan itu sudah baik dalam proses pembelajaran kemarin. Untuk proses pembelajaran menurut saya yang sudah baik itu anak-anak mulai tertarik dengan pembelajaran, karena menurut saya di awalnya anak merasa bosan. Merasa bosan, terus saya harus mengulang-ulang bagaimana biar anak tidak bosan, bagaimana anak bisa lebih aktif lagi. Alhamdulillah dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung, anak sudah jadi lebih baik dalam mengikuti proses pembelajaran begitu. Jadi itu hal baiknya panjenengan berbagai cara, dengan itu tadi salah satunya dengan cara bermain ya, agar anak-anak bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran ya, diolah sedemikian rupa agar anak-anak menjadi lebih semangat dan lebih tertarik sebetulnya Bu. Nah, dalam proses pembelajaran kemarin adakah hambatan dalam proses pembelajarannya Bu? Pastinya ada hambatan Pak Iswanto. Iya. Coba ceritakan hambatan seperti apa yang kemarin terjadi Bu. Hambatannya yang pertama itu saya mendapatkan siswa yang banyak ini Pak Iswanto.
sejumlah 42 siswa. Itu sedikit hambatan ya, walaupun bagaimana ya, nggih, adanya seperti itu, nggih. Sebenarnya nggih, kita tidak boleh bilang itu hambatan, tapi memang dalam proses pembelajaran ya kadang ya begitulah ya, anak-anak jadi terlalu banyak. Nah, yang kedua itu saya lihat anak-anak lebih apa ya, lebih bosan, karena ini terkait pembelajaran kemarin itu kan materinya IPAS nih, mengenai rantai makanan itu IPA, karena harusnya IPA itu adalah pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermanfaat, Pak Iswanto. Tapi saya melihat anak-anak ini merasa IPA itu adalah pelajaran yang susah dan jadi beban begitu. Nah, itu adalah hambatannya. Bagaimana ya biar anak ini tidak melihat bahwa IPA itu bukanlah pelajaran yang membosankan, bukan pembelajaran yang susah, dan juga bukan pembelajaran yang tidak ada manfaatnya. Itu hambatannya Pak Iswanto. Iya, jadi tadi hambatannya muridnya itu berjumlah 42 ya. Jadi di kelas itu termasuk kelas gemuk dan ruangannya kurang memadai ya. Ya sebenarnya sih sudah sesuai dengan aturan, tapi karena siswanya banyak jadi di dalam kelas itu rasanya sesak ya, sesak dan sempit. Nah, untuk kegiatan iya, kalau untuk kegiatan geraknya berkurang ya. Dan juga tadi dari anak-anak kurang motivasi ya, karena menganggap pembelajaran IPAS itu pelajaran yang sangat susah. Padahal seharusnya pembelajaran IPAS itu termasuk pembelajaran yang menyenangkan dan juga menarik tentunya ya. Nah, mungkin dari hambatan-hambatan tersebut panjenengan punya solusi untuk memecahkan hambatan-hambatan tersebut ataupun untuk memperbaiki yang nantinya untuk agar anak-anak lebih semangat dan ruang geraknya juga lebih luas. Jadi solusi dari hambatan yang sudah saya pikirkan itu yang pertama, karena tadi hambatan yang pertama adalah siswanya banyak ya Pak Is. Siswanya terlalu banyak. Nah, itu saya jadikan kelebihan Pak Is. Siswa banyak tersebut saya melakukan observasi, ada yang bisa, ada yang kurang, ada yang tidak. Nah, dari hal tersebut saya membuat kelompok tutor sebaya. Ya, ada yang ahli, kemudian ada yang nanti sebagai siswa dari kelompok tersebut. Nah, itu solusi dari hambatan yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, itu hambatan yang kedua tadi kan karena anak merasa bosan ya. Bagaimana sih pandangan anak terhadap pelajaran IPA ini? Nah, jadi di pelajaran IPA itu saya harus membuat dan saya mencari bagaimana agar anak tertarik, mungkin medianya, metodenya, terus bisa saya mengajak anak bermain di luar, karena IPA itu adalah pelajaran yang memang seharusnya banyak prakteknya Pak Iswanto. Jadi anak juga harus gerak, walaupun tidak bisa di ruangan, di luar. Seperti sebelumnya juga saya ketika pelajaran sifat cahaya, saya ajak anak keluar untuk mencari cahaya untuk praktek seperti itu di luar, di lapangan begitu. Terus anak juga bisa menonton video, tapi videonya yang memang harus menarik. Kalau misalnya video seperti video yang biasa, kadang anak kan menjadi ngantuk. Ya, karena memang anak itu saya lihat memang lebih suka gerak, juga kadang saya menyelipkan permainan. Ice breaking juga lebih ke permainan gitu, biar anak tidak mengantuk, tidak bosan begitu. Itu mungkin Pak Iswanto. Jadi untuk menghadapi hambatan yang pertama itu ruang geraknya kurang, jadi panjenengan mau membuat tutor teman sebaya ya, dikelompokkan dari tingkat kemampuannya ya. Yang kemampuannya lebih akan mengajari anak yang kemampuannya kurang seperti itu ya. Nah, untuk membangkitkan motivasi belajar anak, panjenengan tadi akan
mengajak belajar di luar dan menggunakan metode-metode ataupun media-media yang lebih bervariasi dan beragam sesuai keinginan siswa seperti itu ya Bu. Betul. Nah, mungkin ada ide atau solusi lain Bu? Ya, idenya itu saya mengajak anak dulu Pak. Jadi kita membuat tujuan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Anak maunya apa, kita rencanakan dulu sebelum kita pertemuan selanjutnya. Seperti ya kemarin itu waktu sifat cahaya atau proses pembelajaran yang kemarin itu rantai makanan, kita tanyakan dulu, kalian suka main, ayo Bu main gitu. Kalian suka nonton, kalian suka kartun apa, bisa seperti itu, ditanya-tanya apa yang disukai sama siswa. Nah, kemudian kita sambungkan, kita kaitkan kepada pembelajaran. Begitu gitu. Pak Iswanto. Jadi kita gali dulu apa sih kesukaan anak kayak gitu ya. Biar anak tertarik. Iya, terus kita sepakati tujuan pembelajaran bersama-sama ya dan dikaitkan dengan materi-materi yang kan ada pada minggu besok seperti itu ya. Pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kemarin untuk ketercapaian pembelajaran sudah sampai mana Bu? Coba diceritakan. Ketercapaian pembelajaran, iya. Ketercapaian pembelajarannya anak lebih mandiri karena ada tutor sebaya, saya pakai itu, anak lebih mandiri, kemudian kerjasamanya itu juga jadi lebih terlihat, kemudian anak juga jadi lebih aktif serta lebih tertarik dan lebih mengajak temannya begitu. Mana kamu yang belum bisa mana gitu, seperti itu. Jadi sudah sudah mulai bergerak ini mengajari yang belum bisa seperti itu ya. Bagus, betul. Nah, ini tadi untuk rencana mempraktekkan solusi yang akan Anda lakukan itu kira-kira kapan Bu? Ya, setelah pembelajaran selesai itu saya melakukan refleksi, kemudian berpikir dan mencari untuk pertemuan selanjutnya. Berarti sesegera mungkin Pak Iswanto. Minggu-minggu inilah ya. Betul, minggu ini. Nah, ini seperti apa yang pada saat panjenengan praktek mengajar ini sedikit saya sampaikan apa yang saya lihat ya. Ini kemarin untuk keaktifan siswa ini memang sudah aktif. Ini bisa dilihat dari ketika diskusi kelompok ya, diskusi kelompok ataupun ketika pada saat melihat dan mendengarkan tayangan-tayangan video yang Ibu sampaikan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kemarin juga sudah tersampaikan semua ya Bu. Metode dalam diskusi itu juga sudah bagus, sudah terlihat lah. Untuk pengelolaan kelasnya juga sudah bagus dari segi pengelompokan atau dana setting tempatnya sudah mengarah, semua bisa melihat depan dan bisa dengan mudah mendengarkan ataupun melihat tayangan-tayangan yang disampaikan ya. Nah, coba Bu, kesimpulannya gimana ini Bu yang terkait pembelajaran ini? Pembelajaran kemarin ya. Terkait pembelajaran kemarin, kesimpulannya itu saya jadi lebih tertarik lagi untuk melakukan refleksi, untuk mengenal dengan anak. Anak itu sukanya apa, ternyata berbagai macam Pak Iswanto. Kemudian saya juga lebih tertarik lagi, anak itu ternyata kurang mengenal budaya. Jadi jika ada kesempatan, entah itu di pelajaran apa, saya ingin lebih menerapkan ada kebudayaan di tempat kita, di Kebumen atau di Indonesia seperti itu Pak Iswanto. Jadi lebih tahu beragam lah ya, beragam minat dan keinginan siswa seperti apa ya. Ya mungkin percakapan kita kali ini sudah cukup ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selesai ya Pak Is. Sudah. Ya, selamat akhirnya sudah melaksanakan proses percakapan pasca observasi. Bagaimana rasanya? Nggih, alhamdulillah. Nggih, lega dan senang juga bisa membantu Pak Iswanto. Pak Is bagaimana? Sudah Agak bingung plong. apa? Mungkin bingung apa sudah plong? Ya sudah, plong. Ya, intinya dari saya sedikit umpan balik ya. Nggih. Secara keseluruhan tetap sudah bagus ya. Kita unsur-unsur yang diharapkan atau sesuai dengan indikator penilaian memang sudah tercapai semua ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak Is itu sudah sesuai dengan prinsip coaching yang diharapkan. Jadi kan secara pembelajaran Pak Is sudah tahu untuk proses percakapan pasca observasi kita menggunakan prinsip coaching yang harapannya nanti arahnya ke alur Tirta. Jadi dari prinsip coaching yang pertama itu kemitraan, tadi memang diawali dengan suasana santai ya, tidak ada yang seperti tegang dari Bu Anum ya. Terus dari Pak Is pun tadi mendengarkan dengan serius, di mana tadi Bu Anum itu bercerita banyak sekali, malah memberikan kesempatan untuk bercerita panjang lebar dengan tidak didominasi oleh Pak Is sebagai supervisor. Jadi Pak Is itu tadi sudah mendengarkan dengan serius, selanjutnya mengulang kembali apa yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh Bu Anum, selanjutnya mengutarakan pertanyaan kembali untuk menggali ide lagi, dan tadi dari Bu Anum pun sudah mampu menjelaskan sampai ide baru yang benar-benar baru di luar dari penyelesaian masalah di awal, di mana tadi kan permasalahan di awal itu disampaikan karena banyaknya jumlah siswa dan juga tadi katanya motivasi siswa di pembelajaran IPA yang seharusnya IPA itu menyenangkan tetapi kurang motivasi. Jadi tadi sampai akhir Jena sudah banyak bercerita, ada penggalian lebih lanjut tentang kegiatan refleksi yang akan diberdayakan lebih aktif lagi ya. Tadi di situ. Terus di akhir tadi juga sudah menemukan tindak lanjut konkret. Tadi sudah ada kesepakatan atau komitmen akhir yang mana nanti Bu Anum akan melaksanakan atau melakukan tadi yang sudah ide-ide baru itu dalam waktu dekat nggih. Terus tadi juga di akhir sudah ada kesimpulan secara pembelajaran di kelas. Jadi sudah ada kesimpulan yang berasal dari rekan sejawat. Itu untuk yang umpan balik positif. Secara keseluruhan positif semua ya Pak Is, tapi ada sedikit koreksi sedikit untuk bukan untuk menggurui atau apapun. Tadi mungkin lebih kepada di kesimpulan akhir. Jadi harapannya karena tadi di awal kita diawali dengan pertanyaan bagaimana perasaan, di akhir juga kita menanyakan sebuah bagaimana perasaannya ataupun kesimpulan yang akhirnya didapatkan setelah kita melakukan percakapan. Mungkin kan karena tadi kesimpulannya yang disampaikan itu kesimpulan terkait melaksanakan pembelajaran di kelas. Harapannya ketika sudah selesai melaksanakan percakapan pasca itu ada ada umpan balik dari rekan sejawat bahwa apa sih kesimpulan yang kita dapatkan setelah melakukan percakapan. Jadi dari Bu ini kan tadi mendapatkan banyak solusi ya. Solusi itu juga lahirnya atau munculnya dari rekan sejawat, dari jenengan sendiri. Jadi mungkin kan ketika tadi ditanyakan bagaimana perasaannya setelah kita sudah melakukan percakapan, apakah menemukan solusi, nanti bisa disambung setelah kita melakukan percakapan ternyata saya bisa menemukan solusi baru yang tadinya tidak terpikirkan. Akhirnya saya menemukan ide ini yang nanti ingin segera saya lakukan. Tadi memang untuk komitmen sudah bagus ya. Intinya hanya itu, Pak Is hanya koreksi di terakhir di kesimpulan. Oke. Secara keseluruhan, secara prinsip coaching sudah bagus semuanya. Dari Pak Is sudah bisa membalikan atau melemparkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang siap dijawab oleh Bu Anum. Jadi Bu Anum pun tidak ada yang kita perlu berpikir apa. Mungkin secara harian Bu Anum juga sudah termasuk guru yang selalu ingin berkembang, meningkatkan kreativitas diri terus, karena tadi dengan adanya refleksi kan membuktikan bahwa guru ini Bu Anum ini juga termasuk guru yang
kreatif dan keren. Yeah. Seperti itu mungkin Pak Ais dari saya. Untuk selanjutnya ya, selamat sudah melaksanakan tahapan pada pendampingan individu 5, yaitu percakapan pasca observasi sebagai supervisor pembelajaran. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Sudah tutup. Sama-sama.